Tutuplah mata dan dengarkan baik-baik. Suara-suara teriakan mereka yang meminta pertolongan kita. Suara-suara mereka yang memohon dengan putus asa. Lagi-lagi mata kita tertutup. Sebelum panasnya diskusi tentang kesehatan mental beberapa tahun ini, kesehatan mental di Indonesia merupakan isu kesehatan yang terbengkalai dibandingkan isu-isu seputar kesehatan fisik. Di Indonesia, tingkat rasio bunuh diri mencapai 1,6 sampai 1,8 orang untuk setiap 100.000 penduduk pada 2001. Di 2005 mengalami kenaikan. Rasio bunuh diri di Indonesia mencapai 11,4 orang per 100.000 penduduk. Sementara itu pada 2012, rasio bunuh diri menurun menjadi 4,3 orang per 100.000 penduduk dan tergolong rendah di antara negara ASEAN lainnya. Kejadian-kejadian ini hanya contoh bahwa Indonesia belum bebas dari persoalan kesehatan masyarakat. Apa itu kesehatan mental atau mental health? Mental health itu di mana kondisi seseorang itu sehat secara jiwa, tubuh, dan pikiran. Jadi mind body spiritnya itu dalam kondisi yang seimbang. Sehat rohani ini kan sangat penting gitu ya. Kenapa? Karena rohani ini kan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, aspek tingkah laku, aspek pemikiran, aspek semuanya lah. Apa itu sakit mental atau mental illness? Sementara kalau mental illness itu di mana sebaliknya pastinya di mana kondisi itu menjadi tidak seimbang yang disebabkan oleh banyak faktor. Padahal pengaruh besarnya terhadap masyarakat Indonesia telah dibuktikan melalui survei yang dilakukan di tahun 2014 oleh World Health Organization atau WHO. Dalam survei itu, dijelaskan bahwa suicide merupakan silent killer terbesar di Indonesia dan masih menjadi isu yang nyata sampai hari ini. Mengetahui itu, bukankah sudah waktunya kita berbicara lebih banyak tentang kesehatan mental? Dengan nyatanya keberadaan mental health dan mental illness, siapa sebenarnya kalangan korban? Siapa saja orang-orang yang bisa terjangkit kondisi ini? Ya, kalau yang kena kondisi psikologis ini nggak memandang umur sih. Bahkan dari anak kecil sampai orang dewasa bisa terkena mental illness. Hampir semua lapisan masyarakat dari kakek-kakek sampai anak-anak itu. Hari ini, mayoritas masyarakat Indonesia masih memiliki persepsi bahwa kondisi-kondisi yang terkait dengan penyakit mental itu bukanlah penyakit yang nyata. Sebuah fenomena yang tidak dirasakan oleh ribuan masyarakat di Indonesia. Nama saya Rahma. Nama gue Niki. Kalau yang saya rasa sih udah 5 tahun terakhir. Cuman terakhir konsul itu 2 tahun lalu. Cuman udah didiagnosa kalau saya borderline personality disorder. Kelas 2 SMA ya kalau nggak salah. Panik tiba-tiba terus pingsan. Itu sering banget karena emang keadaannya lagi banyak masalah dari keluarga, dari teman, dari bahkan gue dulu pernah deket sama orang juga. Sebenarnya dulu sama sekarang sama aja. Dulu sih gue belum bisa nyikapin, jadi emang bawaannya pengen, gue pengen suicide. Bahkan bukan cuma pengen doang, emang udah pernah nyobain sampai masuk UGD waktu itu. Dicek jantung dan sebagainya, semuanya sehat-sehat aja. Terus kata dokternya ini stres berat, kemungkinan emang ternyata gue itu panic disorder. Apakah sebenarnya kita telah memahami mereka yang berkelainan mental? Bagaimana sebenarnya hidup dengan kondisi mereka sehari-harinya? Untuk sekarang sih gue lebih bisa ngontrol. Kalau waktu dulu tuh gimana ya, ngerasa gak diterima aja gitu dari lingkungan sekitar. Yang saya rasa waktu awal-awal sih makin ngerasa tersuges ya kalau benar-benar kayak orang-orang benar-benar ninggalin saya yang kayak gitu-gitu, pokoknya yang negatifnya makin berasa. Jujur kalau untuk pengaruh hidup rada ngeselin sih ya, karena datangnya tiba-tiba. Jadi kayak misalnya gue bener-bener lagi panik banget atau bener-bener yang gue harus nangisnya itu bakal datang gitu aja. Dan sekarang, kalau untuk sekarang karena gue udah terbiasa, jadi gue udah tahu gue harus gimana. Bahkan kalau di saat kambuh sampai pingsan pun gue udah tahu gue harus ngapain. Kembali ke pahitnya bagian di mana sakit mental dapat memakan korban. Apakah menurut profesional, bunuh diri atau percobaan bunuh diri memiliki maksud tertentu? Apakah percobaan bunuh diri atau bunuh diri ini dapat dipahami secara medis? Ini kan
sikap hidup seseorang itu jadi dilandasi oleh semacam karakter dan tadi kejiwaan tadi gitu. Karena sebenarnya keputusan untuk bunuh diri itu bukan keputusan main-main yang langsung datang saat itu. Jadi udah ada tumpukan-tumpukan peristiwa di masa lalunya yang sehingga ketika ada pemicunya langsung boom ke saat itu terjadi. Kenapa saat itu terjadi? Karena biasanya kalau pada saat orang stres itu yang namanya hormon kortisol itu mulai meningkat. Itu memunculkan hormon dopamin, hormon lainnya yang bekerja. Tingkat kesenangannya luar biasa tinggi. Sehingga ketika itu mencapai sudah memenuhi sistem limbik atau otak emosi, otak rasio tidak lagi berfungsi dengan normal. Karena sudah dikuasai sama yang namanya hormon kortisol dan hormon dopamin itu. Sehingga terjadi yang namanya amigdala hijacking. Amigdala hijacking itu ketika seseorang itu sudah tidak bisa lagi berpikir rasional dan hanya emosi yang mengambil bagian. Masalah bunuh diri dan kesehatan jiwa di Indonesia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sangat penting dan harus mendapat perhatian sungguh-sungguh dari seluruh jajaran lintas sektor pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta perhatian masyarakat. Apakah jalan keluar bagi mereka dengan kelainan mental? Apakah perlu adanya penanganan medis? Saya rasa bukan medis ya, mesti dibedakan antara antara medis ini kan arahnya ke psikiater ya. Kalau psikiater ini kan sudah dengan penanganan medis, dikasih obat penenang, dikasih segala macam itu secara medis. Dan mereka pakai medikamentosa atau farmakologi, itu pendekatan melalui obat dengan tujuan memberikan rasa tenang. Jadi ketika misalnya dia lagi ngamuk, dikasih obat, tenang. Ketika mereka nggak bisa tidur, dikasih obat, tenang. Tuh, pasien-pasien bipolar yang salah satu cirinya adalah kecenderungan untuk bunuh diri pun ketika dikasih obat jadi tenang gitu ya. Sementara obat itu juga sebenarnya nggak menyelesaikan masalah. Kenapa? Makanya gila itu berulang, katanya bipolar itu berulang. Karena mereka menggunakan pendekatan sesaat. Orang ke dokter kalau sakit batuk, dikasih obat batuk. Apakah jaminan kalau dia nggak ke dokter lagi dia nggak akan batuk? Nggak juga gitu. Mental ini masih dalam ranahnya psikolog ya, dia dikasih solusi dengan perilaku tertentu, ada treatment tertentu, bukan dengan medis gitu. Jadi kalau karena saya psikolog klinis, saya menggunakan pendekatan pasti non medis karena saya bukan dokter gitu ya. Bagaimanakah cara menolong diri dan kerabat kita dari bahaya kelainan mental? Tingkatan pemahaman apakah saya sakit mental apa tidak itu kan berbeda-beda. Nah, biasanya orang yang kelainan mental itu punya beberapa part dalam dirinya dia yang harus diajak ngobrol. Nah, kita harus gali apa yang bikin kamu sedih, kenapa kamu sedih, terus siapa sih yang figur yang biasanya dia panggil waktu sedih gitu. Kalau untuk pertolongan yang paling pertama itu pasti gue ngontak teman-teman yang paling dekat, cerita-cerita. Sebenarnya karena sama-sama human being gitu ya. Maksudnya kan gue juga nggak bisa mengharapkan mereka untuk ngertiin gue dan ngertiin orang-orang yang kayak gini. Cuma bukan berarti ditinggalin. Maksudnya dengan cara dengerin ceritanya aja itu udah ngebantu banget. Jadi kalau saya pendekatannya biasanya saya ajak ngobrol, saya dekatin secara manusiawi lah gitu ya. Terus saya ajak keluar satu-satu pribadinya dia yang menghambat dia. Terus kita jadi temennya dia. Jadi bukan memberikan solusi karena solusi itu ada di dalam dirinya dia gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswa gitu kalau ada teman sedih, ya udahlah lu yang sabar biasanya gitu ya. Itu tidak akan menyelesaikan masalah sebenarnya. Karena solusi itu ada di dalam diri dia gitu. Jadi kita hanya bantu untuk menggali. Seberapa buruk kondisi seseorang sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit? Ciri-cirinya ya, ciri-cirinya dia sudah tidak bisa kontak dengan realita. Jadi misalnya kayak, ada darah di situ, awas kamu nanti kena loh. Misalnya, ada orang yang deketin aku, ada orang yang ngejar-ngejar aku di belakang. Dia kan udah nggak bisa kontak sama realita ya. Tapi kita harus tahu apakah dia memang cuman imajinasi atau halusinasi gitu. Selain tingginya jumlah penduduk yang mengalami depresi, ketersediaan tenaga profesional kesehatan jiwa khususnya psikiater juga merupakan salah satu hal yang memengaruhi kesehatan mental masyarakat. Data WHO di 2011 dan 2014 menunjukkan bahwa Indonesia kekurangan tenaga psikiater. Expert untuk mental health, mental illness ini
jarang gitu, jarang ya. Pentingkah adanya kesadaran mental health dan mental illness? Penting, terutama untuk mental awareness ya, karena itu tadi mental ini kan salah satu dari unsur pokok kita berperilaku gitu. Penting sih, terutama keluarga, teman-teman terdekat tuh harus tahu kenapa ada yang beda nih dari dia, kok bisa kayak gini. Stigma orang tentang gangguan jiwa ini memang masih minim banget ya, makanya campaign tentang mental health awareness ini bukan cuma asal di mulut tapi nggak dilakukan. Stigma-stigma akan adanya mental health dan mental illness kerap mengelilingi masyarakat Indonesia, khususnya kota Jakarta. Tapi kalau orang beda-beda, bahkan dulu gue sempat berapa kali mau suicide karena gue nggak kuat. Emang bener-bener gue percaya kalau misalnya orang-orang tuh nggak percaya sama gue. Gimana ya? Jadi kayak orang-orang tuh nggak percaya kalau gue tuh emang beneran lagi stres. Kalau yang saya rasa kan kayak di keluarga saya sendiri aja kan sangat tabu kan sama hal ini, kayak lebih mikirnya dunia anak kurang ibadah yang kayak gitu-gitu. Yang paling penting sebenarnya bukan awareness-nya kalau aku bilang, tapi action-nya. Tapi kalau lu sadarin sekarang, itu akan menyelamatkan anaknya di masa yang akan datang gitu. Apakah sebenarnya Indonesia sudah terbuka dengan adanya kesehatan dan kelainan mental? Untuk kebuka, menurut gue sedikit. Karena gimana ya, untuk beberapa tahun lalu kan yang kalau kita lihat itu masih pada tertutup kan dengan hal kayak gini. Itu banyak banget, bahkan di orang di sekitar saya 1-2 orang yang mengakhiri hidupnya karena nggak dapat tempat buat konsul gitu. Hai kawan-kawanku, Indonesia gawat kesadaran akan keberadaan mental health. Mental illness telah membunuh teman-teman kita. Sakit mental telah merenggut lebih banyak jiwa dari sakit kanker setiap tahunnya. Ya sebenarnya ya dari dalam diri kita sendirilah bagaimana kita mengelola mental ini. Pemahaman menyeluruh tentang mental itu kurang dipahami oleh masyarakat. Orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa mencintai diri sendiri tanpa adanya penghakiman. Ketika dia bisa mencintai diri sendiri, maka dia akan bisa mencintai orang lain. Bagaimana mencintai diri sendiri adalah bentuk kepedulian kita dengan cara meningkatkan awareness terhadap diri sendiri ketika kita stres, ketika kita punya masalah, dan kita bisa memberikan solusi buat diri kita sendiri. Kenali nafas, kenali denyut nadi untuk membuat diri Anda lebih rileks. Hai remaja, sekarang perhatikan bagaimana cara kamu makan, cara kamu hidup, dan bagaimana pola hidup yang sehat yang seharusnya kamu miliki. Pedulilah dengan teman-teman dan sesamamu untuk memberikan dampak yang positif. Ketika kamu positif, maka kamu akan memberikan dampak yang positif bagi lingkunganmu.